Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini mengenai linear programming, tetap dengan simplex method, tetapi dengan kondisi unbound dan multiple solution. Seperti biasa, ini dari bukunya Hassler dan kawan-kawan. Baik, saya lanjutkan di sini untuk unbound solution. Kita nggak bisa menemukan jawabannya, itu kan yang ditunggu-tunggu ya. Andaikan semua soal ujian nggak seperti ini, pasti kalian senang semua. Oke, ini contohnya misalnya kita pengen maximizing X1 plus 4X2 min X3 di sini. Kemudian subject to-nya ada dua persamaan, tetapi dia memiliki tiga variabel, ada X1, ada X2, ada X3 gitu ya. Sehingga simplex modelnya kita punya X1, X2, X3, select-nya ada 1 dan 2. Kenapa select-nya ada 2? Karena jumlah persamaan constraint-nya ini ada 2, cuman 2. Kemudian nilai Z-nya ini kalian balik aja langsung jadi Z min X1 min 4X2 plus X3 sama dengan 0 gitu. Seperti sebelumnya. Sehingga kita punya X1 seperti ini, semuanya masuk. Langkah pertama kita identifikasi dulu di indikatornya di sini mana yang memiliki nilai negatif paling kecil yaitu negatif 4. Kemudian maka yang di atas ini akan menjadi pembagi untuk resultnya untuk mendapatkan quotient. Ini quotient. Kemudian dari quotient ini ternyata ketemulah 4 yang paling kecil sehingga entering variabelnya adalah di 3 ini ya. Di 3 ini untuk X2 gitu. Ini untuk X2. Berarti row 2 itu adalah untuk X2. Kita buat gimana caranya yang lain itu menjadi 0, yang 3 ini menjadi 1. Nah, langkah pertama, biar mudah karena ini angka bulat-bulat gitu. Jadi kita nggak usah bagi dulu menjadi sepertiga. Kalau nanti tinggal bagi itu mudah ya. Atau tinggal mengalihkan sepertiga. Nah, ini kita coba row pertama. Row pertama kita kalikan dengan negatif 2 dari row 2. Kemudian row 3, ini kita kalikan 3 row 3, ini biar habis ya, ini habis gimana caranya jadi 0, maka 3 row 3 ditambah dengan 2 kali row 1, hasilnya seperti ini, sehingga ini menjadi bisa 0 dan ini juga 0. Kemudian barulah kita bagi sepertiga kali, dikalikan sepertiga kali R2, kan enak. Nah, hasilnya ini menjadi 1, oke semuanya gitu kan, aman. Tetapi ketika kita lihat lagi dari indikatornya, ternyata masih ada negatif, berarti belum selesai kan gitu. Sehingga mana yang paling negatif, yang paling kecil? Negatif 13. Oke, negatif 13 berarti X1-nya itu akan menjadi pembagi untuk resultnya untuk mendapatkan quotient. Nah, 6 dibagi negatif 3, ketemunya negatif 2. 4 dibagi negatif 3, masih negatif 4 per 3. Berarti no quotient di sini. Ketika no quotient, berarti ini indikator unbound atau tidak bisa diselesaikan. Begitu. Oke, saya lanjutkan mengenai multiple solution. Jadi apa sih multiple solution? Ini jika kamu menghadapi simplex tabel, kemudian ada dua kemungkinan jawaban atau lebih dari dua jawaban. Kita contohkan untuk kasus ini, misalnya maximizing persamaan Z ini, kemudian ini fungsi constraint-nya, dan fungsi constraint-nya ini udah dalam bentuk kurang dari sama dengan ya, maka tidak perlu kita ubah. Untuk fungsi Z-nya seperti biasa kita bentuk menjadi nilai Z sama dengan 1, maka Z plus X1 min 4X2 min 6X3 sama dengan 0. Maka kita akan memiliki tabel simplex yang pertama seperti ini. Kita masukkan. Oke, langkah pertama seperti biasa kita tentukan di indikatornya mana yang paling negatif di sini, yaitu negatif 6, ini sebagai entering variable. Kemudian kita cari quotient-nya dengan menggunakan basic ini, maka result dibagi X3 berarti 6 bagi 3, 2, 10 bagi 1 sama dengan 10, sehingga di sini adalah letak entering variabelnya. Maka kita akan mencoba membuat angka 3 ini gimana caranya menjadi 1. Oleh karena itu di simplex tabel selanjutnya akan berubah menjadi X3. Dan ini untuk menjadi 1, maka row 1 ini dikalikan sepertiga.
begitu. Sehingga menjadi sepertiga, 2/3, dan seterusnya. Terus yang lain karena nggak ada perubahan, kita tulis ulang, maka ini punyanya slack 2, kemudian ini Z. Lanjut ke apa namanya ke tabel simplex selanjutnya. Agar yang lain menjadi 0, 1 sama negatif 6, maka row 2 dikurangi dengan row 1, kemudian row 3 ditambah dengan 6 kali row 1, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Sehingga di sini 0 sama 0 ya, bukan ini 0, sehingga sudah komplit dan kita lihat indikatornya semua udah positif, maka ini udah dapat solusi. Solusi gitu ya, sehingga nilai X3-nya itu sama dengan 2, X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Kenapa? Karena nggak ada di sini kan, maka dia nilainya 0. Slack 2-nya 8, slack 1-nya 0, dan nilai Z maksimumnya adalah 12. Kemudian kita cek kenapa sih harus ini punya potensi multiple solution, karena yang kita kan punya X1, X2, sama X3 tuh. X1-nya 0. X1-nya 0 berarti dia non basis variabel. Jadi semua nilai yang 0 ya itu disebut dengan non basis. Lawannya berarti basis kalau berupa angka selain 0 kayak gitu. Nah, X1-nya non basis tetapi indikatornya bukan 0, maka tidak mungkin, tidak ada potensi kemungkinan dia punya multiple solution. Terus yang selanjutnya adalah X2. X2 dia non basis, nilainya 0. Terus kita lihat di lurusnya X2 ini ternyata indikatornya 0. Maka ini punya kemungkinan ada multiple solution. Oleh karena itu kita coba, berarti kalau tadi kita kan menentukan entering variabelnya di negatif 6, sehingga ketemu departing variabelnya di X3. Nah, kita coba di negatif yang sebelahnya, yaitu di X2. Maka ketika kita menentukan entering variabelnya di negatif 4, gitu ya, maka quotient yang baru adalah 6 dibagi 6 dibagi 2 sama 6 dibagi 2 sama dengan 3. Terus 10 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 2. Maka kalau negatif 2 kita hilangkan sehingga entering variabelnya ada di sini, di angka 2 ini. Maka menjadi simplex tabel yang sebelah sini. Maka ini adalah X2. 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Karena ini kita mencoba menjadikan 2 ini gimana caranya jadi 1 dan yang lain jadi 0, maka yang paling sederhana ya dikalikan setengah kali row 1. Maka 1 dibagi dengan 2 jadinya setengah dan seterusnya kayak gini. Setelah itu ini kita tulis ulang untuk select 2 sama nilai Z-nya. Lalu kita coba agar yang ini semua menjadi 0, maka row 2 ditambah dengan 5 row 1, kemudian row 3 itu ditambah 4 row 1, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, nah ternyata indikator sekarang positif dan confirm bahwa di sini ada dua solusi bahwa X2-nya bisa sama dengan 3, X1 sama dengan X3 sama dengan 0, slack 2, 25, slack 1 sama slack 3-nya 0, dan Z nilainya sama maksimumnya, kayak gitu. Maka ini yang disebut dengan apa namanya multiple solution. Kenapa ini kita nggak cari lagi? Misalnya tadi, kenapa ini kita nggak cari lagi? Ya udah kan kita punya dua alternatif jawaban kalau X2-nya 0 atau ketika X3-nya 0 tadi gitu. Ini ada dua solusi di situ. Oke, itu untuk pembahasan multiple solution. Selamat belajar.